Di pagi buta, TNI porak-poranda markas KKB. Ini yang terjadi. Konflik bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua seakan tak kunjung usai. Terakhir Selasa, pasukan TNI berhasil menguasai markas kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Mugi, Nduga, Papua. Dikutip greathot.id, dari antara situasi keamanan di Kabupaten Nduga, Papua dikabarkan makin kondusif setelah TNI menguasai markas kelompok kriminal bersenjata KKB di Mugi sejak Selasa. Kapendam 18-Cendrawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menyampaikan hal tersebut di Jayapura. Secara keseluruhan, situasi keamanan saat ini makin kondusif, namun prajurit tetap diminta untuk selalu siaga dan tidak lengah. Prajurit diminta selalu waspada karena tidak tertutup kemungkinan akan ada serangan balik, terutama saat lengah, ujar MID. Dia mengakui pada Sabtu KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyerang anggota TNI di Yuguru saat mereka sedang beristirahat makan siang hingga menewaskan salah satu anggota bernama Prada Usman Hambela. Selanjutnya, pada Selasa, anggota TNI berhasil menguasai rumah warga yang dijadikan markas KKB di Mugi dan mengamankan satu pucuk senjata api jenis pistol dan 224 butir amunisi dari berbagai kaliber serta dokumen lainnya. Dikutip greathot.id dari Kompas, pada kesempatan tersebut, pasukan TNI berhasil mengamankan satu pucuk pistol standar militer kaliber 9mm, 3 buah HT, 1 buah GPS, 3 buah magazin, serta ratusan munisi kaliber 5,56mm dan 7,62mm. Penemuan lokasi markas KKB ini berawal ketika KKB Papua melakukan serangan gangguan tembakan terhadap pos TNI yang berkedudukan di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, di mana kontak senjata itu, kata dia, terjadi pada pagi buta sekitar pukul 05.40 WIT. Cuaca masih gelap, berkabut akibat hujan gerimis. Dari arah yang tidak terduga muncul serangan mendadak yang dilakukan oleh KKB Papua. Diperkirakan berkekuatan antara 15 sampai 20 orang, teridentifikasi dari kelompok Egyanus Kogoya. Namun karena pasukan dalam keadaan siaga, maka dilaksanakan perlawanan balas tembakan hingga KSB melarikan diri secara berpencar. Pasukan TNI dibagi dua kekuatan, sebagian mengamankan pos, sedangkan dua tim kekuatan 10 orang melaksanakan pengejaran, kata ID. Dari hasilan pengejaran, ungkap ID, ditemukan banyak jejak yang mengarah ke berbagai arah, namun ada satu jejak yang cukup besar yang mengarah ke suatu tempat sehingga dilaksanakan perburuan. Ternyata jejak tersebut mengarah ke sebuah honai dengan jarak sekitar 2,5 sampai 3 km dari kedudukan pos TNI. Saat pasukan TNI berusaha mendekati honai tersebut, tiba-tiba sekitar 5 orang KSB berhamburan keluar dan melarikan diri ke arah semak belukar di belakang honai yang ternyata merupakan jurang dan tertutup semak belukar yang rimbun, ujar dia. ID mengatakan saat itu pasukan TNI melancarkan tembakan secara terbidik dan melanjutkan pengejaran, namun KKB berhasil meloloskan diri dengan cara berhamburan masuk jurang yang tertutup oleh semak belukar. ID menambahkan pasukan juga melihat di luar honai ditemukan ceceran darah cukup banyak mengarah ke jurang. Belum dapat dipastikan apakah ada korban jiwa dari KSB karena tidak ditemukan mayat. Pengejaran tidak dilanjutkan karena faktor keamanan, ujar dia. Egyanus Kogoya sendiri sempat pamer amunisi senjatanya pada 23 Juli 2019 lewat sebuah postingan akun Facebook Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Dalam sebuah potret yang diunggah akun TPNPB, nampak amunisi dalam jumlah besar dijejer rapi di atas kain berwarna merah.
Egyanus Kogoya yang berpose di hadapan barisan amunisi tersebut nampak memandang kamera dengan tangan mengepal dengan dikelilingi sejumlah pria di belakang. Dikutip dari Antara, Kepala Penerangan Kodam Kapendam 18 garis miring Cendrawasih Kolonel Inf MID menyatakan senjata dan amunisi yang dimiliki oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua didapatkan dari banyak sumber. Beberapa bulan yang lalu berhasil ditangkap WNA asal Polandia di Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang sedang transaksi amunisi dengan kelompok UPM. Barang bukti ratusan amunisi berhasil diamankan, namun kemungkinan sudah lolos ribuan butir yang lain sebelum tertangkap, katanya di kota Jayapura, Papua. Selain itu, kata dia, garis perbatasan negara yang sangat luas dan garis pantai Papua yang demikian panjang yang tidak mungkin bisa dijaga selama 24 jam memungkinkan menjadi peluang pasukan amunisi dari luar. Apalagi setelah kerusuhan Ambon, Maluku, dan Poso, Sulawesi Tengah tersebar senjata dan amunisi di tangan perusuh dan belum semua berhasil ditarik kembali ke negara dan kemungkinan sebagian besar disusupkan masuk ke Papua. Terjadi konflik di beberapa negara tetangga seperti Filipina juga menjadi peluang sumber pasokan amunisi dan senjata masuk ke Papua, katanya.